Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil dari proyek AK3CPI yang bertema kekerasan seksual kepada anak dalam perspektif Pancasila. Selamat sore sebelumnya, dengan kakak siapa? Selamat sore juga, aku namanya Zakia. Aku dari Teknologi Pangan. Banyak masih perempuan-perempuan di Indonesia ini takut akan melawan maksudnya kekerasan seksual di Indonesia kan banyak banget gitu. Terutama melibatkan perempuan gitu. Dan banyak orang laki-laki memanipulatifkan bahwa semua itu salah perempuan gitu. Sebenarnya bukan salah perempuan saja, mungkin sebagian dari kita tidak bisa menjaga untuk lekuk tubuh dan lain sebagainya. Tapi ketika pandangan seorang laki-laki itu tidak terbawa akan hawa nafsu dan pikiran-pikirannya, hal-hal yang kayak gitu nggak akan terjadi juga gitu. Jadi sebenarnya hal itu juga perspektif antara dua sejoli juga, dua insan juga, bukan dari satu insan aja, bukan dari satu pandangan sudut aja, bukan dari perempuan aja ataupun bukan dari laki-laki saja. Bisa ngejaga nggak, oh ini loh publik, aku harusnya berpakaiannya nggak seperti ini loh, oh ini loh harusnya aku berpakaian seperti ini. Jadi mereka bisa menempatkan bagaimana sih cara berpandangan berpakaian terutama ya, karena orang laki-laki biasanya melihat itu dari pandang fisik dahulu dari perempuan. Jadi gimana kita cara menempatkan diri kita di suatu tempat itu gitu, di suatu tempat yang oh ini loh aku bisa dipandang seperti ini, oh aku bisa dihargain di sini, oh aku bisa bebas di sini gitu, oh tidak ada yang bisa melecehkan aku di sini. Jadi tergantung bagaimana kita terutama berpakaiannya, cara pandang kita, sopan santun kita, cara kita berbaur dengan sesama, apalagi lawan jenis saja, dan pembatasan terutama pembatasan antara satu dengan lain. Perkenalkan nama saya Salma Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi, dengan mbaknya? Iya sih. Menurut Anda itu pendidikan seksual itu penting nggak sih buat masyarakat, atau yang memang masyarakat itu minim sekali dengan adanya kasus maraknya seksual di Indonesia ini? Menurutku sejak pendidikan seksual itu harusnya ditanamkan sejak dini. Terlebih lagi di masyarakat Indonesia itu masih banyak orang yang awam tentang pendidikan seksual. Nah, keawaman itu membuat banyak remaja yang jadi enggan untuk dia itu cerita mungkin ke orang tuanya, jadi dia cenderung menutupi. Jadi kalau misalkan orang sudah mulai awam dan sudah mulai diajarkan sedari dini, mungkin masyarakat akan lebih aware tentang itu, jadi lebih terbuka juga tentang pembahasan itu, dan lebih mewanti-wanti untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Aku Rahmalia Dewinya, bisa dipanggil Wina, dari jurusan Hubungan Internasional. Apakah pendapat kakak tentang memiliki saran atau alternatif lain dalam penanganan kekerasan seksual itu sendiri? Oke, kalau buat pertanyaan itu tadi kan ini ya dari POV masyarakatnya gitu kan ya. Ini sih kalau menurut aku, mungkin sebagai perempuan juga yang ada di masyarakat gitu, itu mungkin ini terdengar klise, tapi menurut aku emang berpakaiannya itu perlu gitu loh untuk menghindari hal-hal terjadinya kekerasan seksual dan lain sebagainya itu. Dari berpakaiannya, terus kemudian mungkin ini ketika kita mengalami hal tersebut kita bisa cerita gitu loh ke teman terdekat kita atau mungkin orang yang kita percaya buat menghindari ini adanya kekerasan seksual, tapi kayak menghindari adanya ini trauma di kita gitu ke depannya. Mungkin itu sih. Terus kita kalau misalnya kita anaknya terbuka gitu, mungkin bisa langsung melapor ke orang-orang yang bisa menindaklanjuti hal tersebut gitu. Itu kan beberapa itu ada yang bunuh diri karena mungkin dampak psikologisnya dia. Pertama karena kaget, karena dia pikir di ranah yang seperti pesantren itu juga bisa terjadi kekerasan seksual, dan dampak psikologisnya bisa nyampe membuat dia depresi atau mungkin nggak mau deket-deket cowok lagi, atau gampang lah dengan mindsetnya dia tentang cowok-cowok. Dia mikir semua cowok ini merkosa, dan ya itu bisa berdampak akhirnya dia bunuh diri yang berdampak banget sama psikisnya gitu. Juga kalau dibawa ke psikiater juga susah ya buat, soalnya trauma mendalam rata-rata ya. Ya emang saya juga sebagai cowok ya bukan kadang sih kalau ada cewek yang ya pasti
gairah juga ya, Iya, tapi tertib. cuman sekedar kayak ngomong cakep nih cewek nih," kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa ngontrol hawa nafsunya dia. Jadi kalau dia ngeliat cewek yang pakaian terbuka, dia nggak bisa kontrol, dia juga imannya mungkin lemah, ya bisa jadi aja ada kemungkinan dia bakal jadi pelaku kekerasan seksual. Dari kelompok 10 yaitu mengatasi kekerasan seksual pada anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, komunikasi terbuka, identifikasi dini, penguatan hukum, pelayanan korban, kolaborasi antar lembaga dan perlindungan keamanan digital. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah kekerasan seksual yang merusak kehidupan mereka. Terima kasih untuk dosen Nurul Zuriyah sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.